Lahnya hewan-hewan kita sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Jadi taqarrub ya, ini bisa diartikan sebagai kurban pendekatan diri. Min yaumi idin nahri diawali dari awal harinya penyembelihan yaitu di hari Idul Nahr atau Idul Adha ila akhir ayam tasyrik sampai akhir daripada hari tasyrik yaitu 3 hari setelah Idul Adha. Wahia ma'khudatun minad dhahwah sumiyat bi awwali zamani fi'liha wa wadduha. Jadi kata dhuhaya atau udhiyah ya ini dari dhahwah di mana diambil dari permulaan kebolehan memotong hewan kurban yaitu di waktu duha. Jadi hewan kurban ini dipotong di waktu duha makanya dikatakan duha ya ya atau udhiyah. Ini ada di dalam Al-Majmu' di halaman 382. Sehingga kalau memotong kurban memang di dalam hadis Nabi dikatakan ketika ada orang memotong hewan kurban sebelum sholat Idul Adha selesai, yang artinya di tempat itu, maka disuruh mengulang, artinya nggak sah kurbannya, begitu. Nah, dan sholat Idul Adha selesai itu di waktu duha. Kemudian sementara di dalam istilah kurban cakupan yang lebih luas itu ada di dalam Mausu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah di juz kelima halaman 76 dikatakan ma yataqarrabu bihil abdu ila rabbih. Segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Tuhannya ini disebut kurban. Sawaun akan minad dabahih baik itu berupa sembelihan am min ghairiha ataupun selain sembelihan. Karena kita tahu awal mula kata kurban yang ada di dalam Al-Qur'an ini juga bukan kurbannya bentuk sembelihan. Nanti ada ini kisah kurban di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah kurban dari Qabil dan Habil. Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan." Nah, kata kurban di sini inilah yang dipakai dalam istilah yaitu tatkala dua-duanya anak dari Adam, Qabil Habil mendekatkan diri kepada Allah dengan berkurban, fatuqubila min ahadihima maka diterimalah kurban dari salah satunya, walam yutaqabbal minal akhar dan tidak diterima dari kurban yang lainnya. Artinya si Qabil kalau kita lihat di dalam tafsir-tafsir baik di dalam tafsir Al-Qurtubi maupun di dalam Mafatihul Ghaib Imam Ar-Razi itu diceritakan bahwa si Qabil ini karena dia adalah seorang petani, dia kurban dengan gandum atau jagung seikat. Tetapi karena dia kepedulian atau keikhlasannya kepada Allah untuk mendekatkan dirinya kurang, sehingga dia pilih jagung-jagung yang paling jelek. Ya, yang jelek-jelek untuk dipersembahkan kepada Allah. Bahkan di dalam riwayat itu diceritakan bahwa ketika dia melihat ada satu butir jagung yang bagusan itu dimakan dulu, baru diserahkan untuk kurbannya gitu. Nah, sedangkan si Habil ini pengembala maka dia pilih kambingnya, dombanya yang paling besar karena dia rasa ikhlasnya kepada Allah tinggi. Jadi, ciri ikhlas adalah ketika kurban yaitu memilih dengan yang terbaik yang dia mampu begitu. Jadi jangan kemudian yang penting seikhlasnya, kemudian kurbannya yang paling jelek. Nah, ini juga hanya lisannya saja. Jadi artinya keikhlasan itu harus diwujudkan dengan wujud perbuatan, aksi nyatanya apa, begitu. Sehingga kurbannya Habil di dalam kitab Mafatihul Ghaib itu dikatakan qabilallahu qurbana Habil bi annallaha anzala ala qurbanihi nauran. Ya, jadi ketika Allah turunkan api dari langit, ya itu kemudian diterimalah kurbannya Habil dan ditinggal kurbannya Qabil sehingga Qabil ini hasad, iri dengki dan akhirnya membunuh si Habil. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan farfa'ahu ilal jannah, Allah bawa kurbannya Habil yaitu domba tadi ke surga yang akhirnya nanti kurbannya Habil ini dipakai untuk tebusan atau ganti kurbannya Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail alaihissalam. Jadi kurban pertama itu dilakukan oleh Qabil dan Habil, bentuk pengorbanannya yaitu berbeda wujudnya sebagai bentuk pendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kurban dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikatakan di dalam surat As-Saffat ayat 102, "Falamma balagha ma'hu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fandur madza tara." Ini mulailah kurban yang disyariatkan kepada kita juga, yakni tabi millata Ibrahim Hanifa mengikuti aturan Nabi Ibrahim yaitu menyembelih. Jadi kurban sekarang ya
sebagai bentuk yang namanya kurban udhiyah ya menyembelih. Jadi nggak ada kurban sekarang kemudian wujudnya ngasih duit atau apa itu sedekah biasa, bukan berkurban. Nah, ketika anak itu sampai pada usia sanggup bekerja sama, artinya membantu bapaknya, ini di dalam kitab tafsir Munir ya, Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan ini Ismail usia sekitar 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun ya. Maka bapaknya Ibrahim mengatakan, wahai anakku, inni arafil manami anni adbahuka. Aku ini sungguh aku bermimpi bahwa aku disuruh untuk menyembelihmu. Ya. Dan Nabi Ibrahim meminta pendapat ke anaknya, fandur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Maka kata Nabi Ismail, ya abati if'al ma tu'mar, wahai bapakku, jalani apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka insyaallah engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ini luar biasanya Nabi Ismail. Jadi didikan dari seorang bapak yang soleh, kemudian turun kepada ibunya Hajar yang solihah, sehingga melahirkan seorang anak yang soleh, yang kuat. Ini ya. Maka ini kisahnya panjang ya, yang sampai akhirnya ketika Ibrahim sudah menidurkan Ismail, ya diceritakan di dalam kitab Mafatihul Ghaib itu, awalnya agak agak ragu. Agak ragunya sebab itu tadi banyak hal, diantaranya Ismail menghadap ke atas, kemudian Ismail minta, Pak, baringkan saya tengkurapkan saya, biar engkau nggak ngeliat wajah saya. Kemudian copot baju saya untuk kenang-kenangan ibu saya, dan sebagainya. Yang akhirnya, dan itu dilakukan ketika dipotong, digantilah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, atas perantara malaikat Jibril, yaitu kambingnya Habil. Ya, begitu. Setelah itu kurban terjadi, dipotonglah kambing, maka malaikat Jibril kemudian mengucapkan takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian disambung Nabi Ismail, La ilaha illallah wallahu akbar, disambung oleh Nabi Ibrahim, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi itulah kisah kurban yang dzabihah, yang artinya memotong hewan kurban, yang sampai sekarang kita ikuti. Kemudian kurban ini mulai disyariatkan di dalam aturan Islam kita, yaitu Nabi Muhammad. Itu dikatakan dalam kitab Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, qad syuri'at fis sanati tsaniyah minal hijrah kazakah wa salatil idain, bahwa ini disyariatkan mulai diwajibkan kurban itu tahun kedua setelah hijrah. Jadi sebelum hijrah itu belum ada kewajiban untuk berkurban. Begitu. Kemudian hukum berkurban menurut 4 madhab. Di dalam mazhab Syafi'i, hukum kurban ini sunnah muakkadah. Ini kita lihat banyak di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, termasuk Al-Iqna di juz 2 halaman 278. Yang artinya sangat dianjurkan. Ya, selama kita mampu ya kita lakukan. Ini sunnah muakkadah. Kemudian di dalam mazhab Hanafi ini wajib. Ya, ini bisa di dalam kitab Fathul Qadir juz 22 halaman 73. Ini mazhab Hanafi menganggap kurban ini wajib. Nah, wa wajhul wujub qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalil kewajibannya beliau memakai hadis Nabi, man wajada sa'atan, siapa yang mendapati kelonggaran ekonomi, falam yudhahi, dan dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka dia jangan mendekati musola kami. Nah, ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Walaupun memang di dalam kesahihan hadis ini masih dalam perdebatan ulama, yaitu Abu Dawud dan An-Nasai mengatakan hadisnya dhaif, Imam Hakim menganggap hadisnya sahihul isnad. Kemudian madhab Maliki ini sunnah wajibah. Nah, ini ada di kitab At-Taj wal Iklil di halaman 352. Di dalam madhab Hambali sunnah muakkadah. Bedanya sunnah wajibah dengan sunnah muakkadah. Jadi begini. Di dalam madhab Hanafi terutama, dan juga madhab Maliki sebagiannya, wajib itu beda dengan fardu. Kalau fardu dalilnya itu qot'i, sudah pasti. Tapi kalau wajib ini dhanniyud dalil. Dalilnya masih dhanni. Sifatnya masih di bawahnya fardu. Masih dhanni, masih prasangka. Sehingga kata-kata wajib di dalam madhab Hanafi ini bukan wajib fardu, tetapi wajib dijalankan dengan dalil yang masih dhanni tadi. Nah, intinya di situ. Tidak kemudian dosa di dalam bab fardu seperti salat 5 waktu, tetapi memang dosa mungkin di dalam hal meninggalkan syariat yang harusnya dia mampu. Begitu. Ini hukum berkurban menurut 4 madhab. Kemudian kurban dalam dimensi ihsan, bahwa pertama
ada ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah firmankan di dalam surat Al-Hajj bahwa la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Jadi di sini Allah tidak akan menerima darah kurbannya seseorang atau daging kurbannya seseorang. Yang kita kurbankan itu bukan sekedar daging atau hewan, darahnya hewan itu, tapi adalah unsur ketakwaan dalam diri kita. Maka dikatakan walaki yanaluhu taqwa minkum, akan tapi yang diterima Allah adalah ketakwaan dari diri kalian. Kadzalika sakharha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum, ya. Jadi begitulah yang Allah memang tentukan buat kita agar kita ini semua bisa mengagungkan Allah, basyiril muhsinin, dan Allah memberikan kabar kepada orang-orang, kabar baik kepada orang-orang yang berbuat ihsan atau berbuat baik. Artinya ketika kita berkurban kepada Allah, tentu nilai dimensi ihsannya adalah kita harus ikhlas. Ya. Disebut ihsan itu kan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarah fa innahu yarah. Ini yang disebut ihsan, yaitu melakukan ibadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah atau kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti daripada kurban kita agar diterima Allah adalah ihsan, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dimensi ihsan yaitu ihsan kepada diri sendiri. Jadi kurban ini menghilangkan sifat kikir. Orang yang berkurban ini memotong jiwa kekikiran, kepelitan dalam dirinya. Ya, yang harusnya dia suka duit ini eman, ya, seumpama kalau kambing 4 jutaan, ya, tapi ini dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, memotong atau menghilangkan sifat kikir ini. Jadi tidak semata-mata menyembelih hewan, tapi menyembelih sifat kikir dalam diri kita. Yang kedua, memperkuat rasa syukur kita kepada Allah. Kita bersyukur alhamdulillah untuk saat ini yang diminta Allah berkurban adalah dengan harta kekayaan kita yang diwujudkan dengan hewan sembelihan, bukan kurban memotong anak kita. Ini kan luar biasa. Kemudian sebagai bentuk syukur kita, juga kita masih diberikan kesehatan, ya, kekuatan ekonomi dan sebagainya. Jadi untuk itu berkurban ini ya perlunya kita ya semampu kita kita lakukan. Kemudian menghilangkan sifat toma, artinya berharap dikasih orang. Ya, toma itu kan mengharapkan dari orang lain. Kalau kita kurban, kita nggak mengharapkan dari milik orang lain. Artinya kita sudah malah punya jiwa untuk keluar. Makanya itu ada riwayat Abu Hurairah, walaupun sahabat ini miskin, tapi beliau sebagai bentuk kurbannya, ya menghilangkan sifat tamak dan sebagainya, beliau kurban dengan dik, ya. Itu ada di dalam kitab Ibanatul Ahkam, Syarah Bulughul Maram. Tapi ini hanya sekedar untuk menghilangkan keburukan dalam dirinya, sifat-sifat buruk dalam dirinya. Bukan berarti kemudian diperbolehkan kurban dengan ini. Kalau kita mau kurban dengan ayam atau sebagainya, kurban sendiri saja, nggak usah perlu dibawa ke panitia masjid. Kemudian yang ketiga, ihsan kepada sesama. Nah, artinya dalam berkurban ini kita berbagi kepada sesama sebagai bentuk kepedulian sosial, menguatkan jalinan silaturahim dan sebagainya. Di dalam pembagian hewan daging kurban ini memang terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sepertiga untuk dinikmati. Ini batas maksimal bagi orang kurban. Jika kurbannya ini sunnah, maka bisa sepertiga untuk dinikmati. Ya. Kemudian sepertiganya untuk tasadduk litamlik, bersedekah tapi untuk dimiliki fakir miskin. Sehingga dikasih kurban harus mentah. Terserah nanti orang fakir miskin mau masak atau mau jual, ini terserah. Maka ini tamlik sifatnya. Kemudian yang ketiga adalah sepertiganya untuk tasadduk lil hadiyah, dikasih untuk orang-orang kaya boleh. Bahkan non muslim pun boleh dikasih selama kurbannya sunnah dan non muslimnya adalah non muslim yang miskin. Ini pendapat dari Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Walaupun ada sebagian besar ulama yang menentang juga, artinya nggak tidak setuju, artinya kurban tidak boleh diberikan kepada non muslim, baik kurbannya sunnah maupun kurban yang wajib, yaitu kurban yang nadar. Ini perbedaan pendapat. Ya. Tapi sejauh ini bisa diamalkan pendapat yang memperbolehkan sebagai bentuk untuk kita solidaritas kita. Ini pendapat Hasan Al-Basri, kemudian Imam Abu Hanifah dan sebagainya. Ini di dalam kitab Al-Majmu' beliau memperbolehkan asal dalam catatan itu fakir. Kalau memang dia miskin, maka tidak fakir orang kaya, maka non muslimnya
tidak boleh dikasih hewan kurban. Panitia ini harus lebih paham. Kemudian yang keempat, ihsan kepada hewan yang dikurbankan. Ini dalam hadis Nabi, Innallaha katabal ihsan. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan. Berbuat baik ala kulli syai' pada segala sesuatu. Wa idza qataltum fa'asinul kitlah. Ketika kalian sedang membunuh hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, fa'asinul kitlah maka perbaguslah dalam membunuh. Artinya seperti cicak yang disunahkan untuk dibunuh, ya dibunuh sekali bunuh. Jangan membunuh cicak boleh, tetapi akhirnya disiksa. Ya, dicopotin dulu kakinya dan sebagainya ini nggak boleh. Faidah dabahtum ketika kamu memotong hewan kurban atau memotong hewan apapun fa'asinudzab maka perbaikilah dalam memotong. Cara memperbaiki atau berbuat ihsan dalam memotong wal yuhid ahadakum syafratahu yaitu mempertajam pisaunya dulu wal yurih dzabihatahu mengistirahatkan hewan kurbannya. Jadi jangan langsung dibanting langsung dipotong. Tetapi disuruh tahan nafasnya dulu, ditenangin dulu, baru dipotong. Inilah dimensi ihsan di dalam kurban ini, yang artinya wajib bagi kita ya, selama kita mampu lakukan ini lakukan. Tetapi kalau memang ini bagian daripada hati ya, ihsan ini kan ranahnya di dalam hati kita, keimanan kita, maka perlu kita untuk belajar untuk terus sampai kita masuk ke dalam dimensi ihsan ini. Inilah eh, penjelasan kita pada siang hari ini. Ya, ada kata-kata hari ini yaitu kurban mengajarkan bahwa sesuatu yang dicintai pun harus rela dilepas jika itu menjadi jalan menuju ridha Allah. Jadi Nabi Ibrahim mencintai anaknya, tapi karena ini Allah yang perintahkan, dilepas. Ya, jadi Allah sampaikan, Nabi sampaikan, la yu'minu ahadukum ya hatta akuna habba ilaih min walidihi wa walidihi wa nasi ajmain atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang bentuk imannya sempurna, ini dia lebih mencintai Allah dibanding yang lainnya. Mencintai Rasulullah dibanding yang lainnya. Begitu. Kemudian kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi menyembelih ego, kesombongan dan cinta dunia yang berlebihan. Ya, jadi ini sebagai bentuk persembahan tidak hanya sekedar menyembelih, tapi menyembelih hewan, tapi menyembelih ego kita, menyembelih kesombongan kita dan menyembelih cinta dunia kita yang berlebihan. Kemudian orang yang ikhlas berkurban tidak akan merasa kehilangan karena ia yakin apa yang ia berikan kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Jadi orang ikhlas apa yang disampaikan, apa yang diberikan kepada Allah ini sebagai bentuk takarrub dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu teman-teman sekalian penjelasan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ustadz Muhammad Minan atas materi yang luar biasa, yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk seluruh peserta ngaji online ini, apabila ada yang mau bertanya atau menyampaikan tanggapan, dipersilahkan sebagai tambahan ilmu untuk kita semua. Baik, para ustadz dan ustazah, bagi yang mau memberikan tanggapan atau bertanya, dipersilahkan. Karena tidak ada, kita sudahi dengan baca hamdalah. Belum, belum. Banyak itu yang Terus, ingin menyampaikan. Mungkin dari halo, Bapak Ketua, halo? Ya, halo. Ya, Izin Bu Dewi mau bertanya. ya silahkan. Siapa ini ya? Ibu Retno ya? Ya, halo, betul. Ya, Ibu assalamualaikum. sebentar ya untuk Ibu Retno dulu. Sabar Hmm, Bapak Ustadz Utang Hotang ya. Terima Silakan Ibu kasih. Retno dari SDN Kapuk Aliansi Kalian 14. Persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Dan terima kasih juga kepada Ustadz Minan yang sudah memberikan paparannya tentang esensi berkurban. Adapun yang ingin saya langsung aja ya. Adapun yang saya ingin tanyakan ini masalah berkurban ya. Untuk berkurban bagi suami. Kalau misalnya sapi itu kan kita 7 orang ya. Kalau domba itu kan 1 orang. Misalnya suami berkurban. Kalau suami itu kan bisa mengajak istri dan anak-anaknya. Ya, artinya pahalanya itu bisa
diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Nah, sebaliknya, bagaimana kalau yang berkurban itu istri? Apakah istri bisa mengajak suami dan anak-anaknya untuk dibagi pahalanya gitu? Gitu aja sih, Ustadz Minan. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam baik, terima kasih Bu Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. langsung dijawab Bapak Mau Ustaz. langsung apa ditampung? Oke, Mau langsung ya. ditampung apa langsung? Oke, Nih, terima kasih. Untuk kurban, apakah boleh mengajak, artinya si istri bisa mengajak suami dan anak-anaknya dalam artian bab pahalanya? Bisa saja. Tinggal istri ngasihkan kurbannya kepada suami. Jadi suami nanti yang berkurban dan diniatkan untuk seluruh keluarganya. Itu bisa hal itu terjadi dan itu lebih baik. Eh, walaupun uangnya uang istri, Walaupun uangnya uang istri. Jadi itu lebih baik kalau mau begitu. Jadi istri juga dapat asalkan pahala, kitanya jelas gitu ya. ya, istri dapat pahala ngasih bantuan kepada suami, istri juga dapat pahala atas niat kurbannya, begitu. Ya, jadi luar biasa, mau double-double malah, begitu. Dan begini, ala qadril iktifa, artinya kecukupan satu kambing untuk satu orang, ini memang di dalam keabsahannya, tapi di dalam segi pahala memang boleh disertakan satu keluarga. Artinya begini, kalau satu keluarga ini mampunya hanya satu kambing, maka diniatkan kepala keluarga dan sekaligus keluarganya semuanya. Ini semuanya bisa kebawa, tapi dalam koridor pahalanya. Tapi untuk kecukupan sahnya memang ya satu kambing diniatkan satu orang. Tapi untuk diniatkan sendiri si pengkurban, ini pahalanya bisa sampai begitu. Allah alam Oke. bissawab. Terima kasih, Ustadz Minan. baik, Ibu Retno cukup puas atau mau Bisa ada Allah yang mau puas. menambahkan mungkin dari Ustadz dan Ustazah? Cukup ya, Bu Retno. Bagus ini. Baik, selanjutnya tadi Bapak Ustadz Utang ya, Utang si Dewi. Otang ya. Mana tuh, Pak Ustadz? Ayo dipersilahkan. Pensiunan itu. Pak Ustadz, tadi mana dia sudah mau masuk? Ngopi dulu kali udah. Ngopi lagi ngopi. Atau yang lain sambil nunggu Pak Ustadz Otang si Hotang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Bapak Ketua dipersilakan, Bapak Iman Subahan. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Materinya begitu sangat baik dan relevan karena dikit lagi kita akan berhadapan dengan Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita yang punya rezeki lebih bisa menyalurkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ini. Pertanyaan begini, Gus, untuk masalah ini di kajian fikihnya gitu ya, untuk apa namanya upah dari para penyembelih itu kan tidak dibolehkan dari hewan kurban tersebut gitu ya, katanya nggak nanti alasannya tidak sempurna gitu ya. Nah terkadang itu ada pertanyaan begini Gus, ketika dia jadi panitia untuk keluarganya udah pada dapat kupon tuh ya di rumah masing-masing. Ketika dia pulang dikasih lagi dia apa namanya apa namanya itu tentengan lagi gitu ya. Apakah itu termasuk upah atau tidak begitu? Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz. Apa langsung apa bagaimana Bu Dewi Ratna? Tunggu aja, Pak, Oke. dipersilakan. Memang benar, Nabi melarang itu ada dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Nabi mengatakan wala u'tiya fi jazaratiha syai'an minha dan tidak boleh diberikan upah ya dari bagian hewan kurban itu kepada yang memotongnya. Jadi begini, kurban itu sunnahnya yang memotong adalah yang pengkurbannya kalau mampu. Tetapi karena memang nggak mampu, maka dibawa ke panitia. Nah, maka panitia ini harusnya memberikan di awal akad bahwa kurban ini biaya pemotongannya segini.
Jadi biar tidak mengambil upah dari bagian hewan kurbannya. Itu yang dilarang Nabi. Wala u'tiya fi jazaratiha syai'an minha, nggak boleh dikasihkan upah dari hewan kurbannya itu untuk sebagai ganti atau panitianya. Nah, apakah kemudian mengambil daging ini apa panitia ini dapat bagian daging dan sebagainya ini bagian dari upah? Ini kemudian dari kita lihat di eh, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Artinya begini, panitia kurban ini sebelumnya dia harus belajar fikih kurban terlebih dahulu. Biar dia memahami, artinya dia ini membantu sebagai taukil wakil untuk pengkurban, biar ibadahnya si kurban ini benar. Ya, maka di awal panitia harus menarif tarif pemotongan berapa, dan itu harus dijelaskan. Ya, begitu. Ketika itu sudah dilaksanakan, maka artinya sudah nggak ada lagi eh, upah daripada hewan kurban yang dijadikan upah itu tadi. Sehingga nanti sifatnya untuk tulang apa namanya kulit atau kepala dan sebagainya ini ala qadri tamlik, artinya kadar sedekah atau dikasihkan jatah bagian saja, bukan bagian dari upah. Jadi bagian hak untuk dibagikan begitu. Jadi selain dia memberikan batasan upahnya, maka si panitia ini harus memberikan akad di awal. Ini akadnya nanti saya yang bagikan atau yang bagikan adalah pengkorban sendiri. Kalau memang sekaligus pembagiannya sama panitia, ya mana panitia bebas, ini dikasihkan ke siapa, yang penting itu sesuai dengan pembagian yang disyariatkan. Begitu. Begitu Ustaz Iman. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bagaimana Gus. Pak Ustadz Iman? Iya Cukup? bagus. Terima kasih atas Mudah-mudahan jawabannya. tidak puas ya, sehingga nanti ada pengajian online berikutnya. Insya Allah. Baik, tadi Bapak Ustadz Otang Sihotang sudah selesai ngopinya. Itu ada yang angkat tangan, Oh, Bapak siapa tuh Pak Ustadz? Yang Risan. Risan siapa tuh? Eh, Mana tuh Pak siapa? Basuki, Pak Basuki. Oh, Pak Bapak Basuki. Basuki. Dipersilakan Bapak Basuki. Pak Ya, Basuki. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Mohon izin, satu pertanyaan saya yang selama ini masih ngeganjel terkait dengan hewan kurban. Mohon maaf, mohon izin. Untuk hewan kurban itu apakah boleh jika kita berikan atau kita niatkan untuk cucu atau anak kita yang belum akil balik? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak Ustadz Minan. Assalamualaikum. Jadi begini, kurban untuk anak kecil atau yang belum balik, ini perbedaan khilaf para ulama. Imam dan dalam madhab Syafi'i tidak disunahkan. Ya, kalau belum memang dia balik. Anak kecil kalau belum dia balik maka belum disunahkan untuk berkurban. Tetapi di dalam madhab-madhab yang lain ini masih membolehkan dan disunahkan. Artinya kalau memang dia mampu ya untuk dikurbankan silahkan, tidak masalah. Jadi ini hanya sebatas kesunahannya masuk sunnah muakkadah atau tidak begitu. Jadi masih boleh. Di dalam madhab Syafi'i tidak disunahkan, kemudian di dalam madhab Hambali Maliki ini masih disunahkan. Ini ada di dalam kitab At-Tuffah dan juga Al-Qulyubi wa Amir. Begitu, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Gimana Bapak Ustadz? Sudah ada lagi yang mau bertanya sebelumnya? Halo nih, Pak Ustadz, saya Silakan. ini Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikoreng. Wabarakatuh. Oh, Ini kan kalau kita lihat dari kurban itu memang fenomena yang sangat ini di Indonesia kan rata-rata memang banyaknya penerima daripada kurban gitu. Satu hal yang menjadi pertanyaan saya, apa memang kurban itu ada kalau dalam harta itu kalau sudah masuk nisab gitu ya, itu wajib kurban apa enggak? Arti kata gini, secara income finansial, mohon maaf gitu ya, kita ini pegawai negeri dengan penghasilan dari gaji, dari TKD sama sertifikasi itu sudah layak kan jadi kurban gitu.
bukan penerima kurban. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ini sebetulnya pemotong kurban itu sudah 20 tahun tadi. Masya Allah. 20 tahun itu. Mulai dari saya dari Tangerang sampai di Jakarta juga itu. Satu hal mohon maaf, mungkin saya memang tidak pernah berharap tentang imbalan begini begitu ya dari panitia ya. Panitia juga pernah, saya tidak pernah ini. Dulu sebelum saya tahu gitu ya, karena memang kulit itu mubazir, ini terus terang aja di tahun 2000-an, 2000 sampai 2006 ya. Kulit kambing itu mubazir, termasuk saya juga penjual kambingnya, pemotong juga gitu. Mohon maaf, pekurban juga. Saya ambilin lalu saya jual ya. Padahal kan tidak ada akad dari yang pekurban itu ya, tidak yang seperti itu. Itu dulu ya. Kemudian yang uangnya itu saya berikan kepada yang ini gitu. Apakah itu udah melanggar? Terus yang ketiga, baru-baru mungkin yang kesininya saya di sini juga di Cengkareng, karena saya pernah tanya di masjid lingkungan saya, bagaimana cara sini kurbannya? Oh di sini Pak dari orang memotong kurban itu satu potong bersih, satu kepala itu upahnya 700.000, motong aja ya Iya. 700.000 ya. Terus saya, oh kalau begitu karena saya terlibat ke pengurus masjid juga, ke panitiaan, oh kalau begitu nggak usah lah. Nggak usah dari orang, sayang, nanti kan kita begitu. Nah, setelah itu akhirnya itu dibatalkan. Jadi tidak, kita panitia aja yang mampu motong ya potong aja. Tapi kita utamakan, kita tawarkan. Misalkan anak sapi kan nggak gampang dengan kambing. Kalau kambing kan satu orang juga sanggup kita motong, ibaratnya potong. Tapi kalau sapi nggak mungkin. Kalaupun makin di tutorial gampang gitu cara motong sapi. Tapi faktanya di lapangan karena rata-rata sapi itu stres tuh bisa ngamuk kan, ya bisa ngamuk kan kayak begitu. Pernah ke sini saya tidak jadi pengurus, saya cuma diminta aja, tolong Pak, karena memang tidak ada yang motong sapi, bisa bantu motong sapi nggak? Setelah motong, misalkan saya paling tidak, kalau di sini daerah Cengkareng saya, masih saya paling tidak ada 6 sampai 7 sapi. Karena memang tidak ada yang bisa, ya mau saya tidak mau, bahkan saya sudah ajarin ke teman-teman yang di sini, coba dipotong sendirilah biar ada regenerasi, tapi belum ada nyali. Nah saya potong, setelah potong selesai, saya tidak tahu urusan kan begitu. Dari panitia datang ke saya, Pak, ini sekedar uang itunya. Itu dari pandangan hukum seperti apa Pak Ustadz ya? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar apa yang tadi disampaikan Pak Yusuf. Jadi apakah kita sebagai PNS ini sudah masuk bab kewajiban kurban? Kalau di dalam madzhab Hanafi wajib kita. Artinya sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, man wajada sa'atan, siapa yang mendapatkan kelonggaran ekonomi, artinya kelonggaran itu di hari kurban dia ada duit untuk dibeliin hewan kurban dan cukup untuk dipakai makan hari itu, maka itu sudah disebut sebagai keluasan ekonomi. Falam yudhahi, dan dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka dia jangan dekati musola kami, kata Nabi begitu. Nah, ini yang dipakai dalil oleh mazhab Hanafi bahwa kurban itu wajib hukumnya. Nah, di dalam madhab yang lain memang sunnah muakkadah, sunnah yang benar-benar dianjurkan. Bahkan di dalam madhab Maliki ini sunnah wajibah, sunnah yang diwajibkan. Jadi artinya kalau memang mampu ya kita berkurban. Ya, tadi dimensinya banyak ya untuk menghilangkan sifat kikir dalam diri kita, menghilangkan sifat tomak, berharap dikasih orang dan sebagainya. Ini luar biasa pentingnya di dalam kurban ini. Jadi untuk jawabannya tadi mengikuti pendapat dari empat madhab, ada yang mengatakan esensi kurban ini wajib, ada yang mengatakan memang sunnah muakkadah paling minimalnya. Jadi artinya selama kita mampu kita berkurban. Itu yang paling bagus. Kemudian yang kedua, untuk masalah kulit hewan kurban kemudian dikumpulkan dan dijual itu bagaimana? Ini solusinya adalah tadi dikasih kebagian ke seseorang terlebih dahulu. Jadi sifatnya ini tamlik, disedekahkan, ini milikmu. Ini kulit buat si A. Walaupun si A ini bagi panitia, tidak masalah. Tetapi ini bukan wujud upah, tapi wujud dikasih
sebagai kayak mana dikasihnya daging begitu. Dan itu diberikan untuk orang fakir karena orang fakir ini dari hewan kurban yang dia dapatkan ya daging atau berupa apapun boleh dijual. Tapi kalau dia kaya, dia tidak boleh menjual dari apa yang dia dapatkan dari daging kurban. Jadi begitu. Sifatnya ada tamlik, sifatnya ada hadiah atau tasadduq lil hadiah. Jadi artinya kasihkan kepada panitia yang sekiranya fakir sebagai bagiannya dia, kemudian nanti dia dijual, kemudian dari hasil penjualnya dia pakai untuk kesejahteraan atau apapun boleh. Begitu. Yang pasti saya tekankan di awal untuk panitia ini harus benar-benar di awal dia harus memberikan target atau upah pemotongan harus gini. Ini biar jelas. Artinya orang ini sudah tidak lagi ngarepin daripada hewan kurbannya itu sebagai upah. Begitu. Eh, Betul. Pak Yusuf. Dan yang ketiga, ini sepertinya nggak jauh beda dengan yang kedua, yang artinya itu tadi balik lagi kembali kalau niat mungkin mandiri ikhlas artinya saya nggak usah ikut bagian ini dan sebagainya. Tapi kan kalau bentuk panitia ini banyak orang sehingga tetap harus ditekankan organisasi ini ya harus berbayar. Artinya kalau pemotongan harus ada bayarannya segini-segini begitu. Itu lebih bagus dibanding tidak menargetkan tarif kemudian nanti akhirnya ngambil bagian kurban itu sebagai upahnya begitu. Kalau yang ngambil panitia artinya yang pengkurban ini karena memang nggak disyaratkan harus ada upah dan sebagainya. Ini si pengkurban nggak dosa, tapi panitia nanti yang bagian dosa begitu. Ya, tapi kalau pengkurban sudah ngomong di awal ini nanti upahnya kepalanya ambil, ini kakinya ambil, ini maka dia yang nggak sah kurbannya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bagaimana Bapak Yusuf? Terima kasih atas Ya, bersama terima kita kasih di tadi. pengajian online ini ya Bapak. Selaku Ketua PGRI Kecamatan Cengkareng, terima kasih banyak. Bagaimana? Mungkin cukup satu penanya lagi ya Bapak Ustadz ya? Ya. Masih ada para ustadz dan ustazah? Boleh satu satu lagi? Sedikit sedikit tambahan mungkin. Oh, silakan. Untuk hewan kurban ini kan memang yang jadi catatan penting yang nggak sah untuk dipakai kurban ini sesuai hadis Nabi dan ini sudah ijma' para ulama. Yang pertama al-aura, yang hewannya matanya itu hilang atau apa namanya istilahnya buta satu atau buta dua lah ya al-bayyin aura yang jelas butanya. Yang kedua adalah yang sakit yang jelas sakitnya. Hewan yang sudah sakit, sudah jelas kelemar-kelemar begini dan sebagainya, ya maka nggak boleh dipakai kurban, nggak cukup. Kemudian al-arja yang pincang, yang jelas pincangnya. Tapi kalau hanya pincang sedikit-sedikit ini nggak masalah, ya. Atau apalagi apa biasanya itu kejadian panitia nurunin dari mobil, kemudian turun kakinya keceklik atau apa pincang itu masih sah dipakai kurban, ya masih sah. Walaupun di dalam beberapa orang menganggap itu nggak sah sebagai ini tapi itu bagian dari niat awalnya sudah berkurban bagus, ya kemudian pincangnya bagus, ya. Kemudian yang keempat al-kabirah, yang ada yang mengatakan terlalu tua, ada yang memaknai yang terlalu kurus, ya, yang sampai nggak punya sumsum, artinya hewan yang terlalu kurus atau tua sampai kurus, ya, ini juga tidak sah untuk dipakai kurban. Untuk hewan kurban betina boleh dipakai kurban, ya, tetapi yang hamil ya, ini tidak cukup, nggak boleh. Ini pendapat muktamad Imam Nawawi di dalam kitab Hasyiah Al-Bujairami Al-Khatib begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Minan. Masih ada satu penanya lagi, silahkan Ibu. Bapak, masih ada waktu sekitar 5 menit. Masih bisa ya? Atau udah cukup? Itu kalau domba atau sapi misalnya mau dipotong mengeluarkan air mata tuh bagaimana itu? Apa dipotong aja? Ya nggak perlu diusap ya, biarin aja. Artinya begini, yang jadi ihsan dalam pemotongan, ketika kita memotong hewan, jangan sampai ada hewan lain yang melihat. Ini sebagai bentuk peri kehewanan, ya. Jadi jangan sampai Oh, dilihatkan di depan teman-temannya yang kita itu potong, binatang begitu. aja. Ya. Kemudian disunahkan bagi yang pengkurban ini melihat pemotongan hewannya. Kalau dia kuat, artinya dalam melihat darah. Kemudian dianjurkan membaca Inna solati wa nusuki wa mahyaya dan sebagainya. Itu bagi pengkurban, dia disunahkan untuk melihat hewan kurban ini yang dianjurkan Nabi kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Ini ada di dalam kitab Bushra Al-Karim begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, obrolannya makin seru ya. Mudah-mudahan bikin penasaran. Yang hadir juga Alhamdulillah cukup banyak. Masih ada waktu 2 menit lagi. Masih bisa Bapak Ibu yang masih penasaran. Biar nanti
pulang ke rumah tidak bertanya-tanya lagi. Kesempatan ini ada Bapak Ustadz Muhammad Minan. Bapak Ustadz dan Ustazah, cukup? Ayo, mumpung masih ada waktu, 2 menit lagi. Sudah ya? Gus mau Baik. nanya Gus. Tuh kan, kalau sudah Bu, dipersilakan Bu langsung aja. Dewi, Yuk, silahkan. saya Bu Siapa Sumaryani. nih? Yang mana nih? Ya, Bu Dewi, maaf. Nih saya Sumaryani dari Kapuk 05 ya. 05 Bu. Baik, Mau tanya nih Bu. silakan. Silakan. Ini kalau untuk masalah kurban ya Bu. Ini sih dari masyarakat gitu. Entah itu mitos atau fakta gitu. Kalau orang yang berkorban, apabila korbannya, hewan korbannya itu berdarah agak kehitam-hitaman, katanya itu bahwa yang korban itu adalah punya penyakit katanya gitu. Jadi dituangkan oleh hewannya gitu loh. Itu mitos atau fakta ya Bu? Mau Baik. tanya gitu. Iya, Ya, silakan Bapak Ustadz Minan langsung dijawab. Mitos Memang fakta. makasih banyak Bu Makin Dewi. mitos kesini yang makin seru beredar. nih obrolannya. Ya, banyak mitos yang beredar di kalangan kita. Dan itu saya nyatakan pasti mitos. Ya. Nah, yang agak nggak mitos itu bahwa hewan kurban itu nanti akan dipakai kendaraan kita ketika kita melewati Siratal Mustaqim. Ya, sirat. Itu memang ada di dalam kitab Musnad Al-Firdaus, ya, Imam Ad-Dailami mengatakan bahwa hewan kurban itu dari hadis Nabi, tapi memang itu doif jiddan, lemah banget. Artinya nggak bisa dipakai dalil bahwa hewan kurban itu nanti kita pakai kendaraan dan sebagainya begitu. Ya, jadi kalau yang tadi udah pasti mitos, ya, yang darah begini warnanya dan sebagainya ini belum pernah saya temukan entah ilmu apa namanya, ya entah ilmu cocokologi, ya cocokin saja begitu. Wallahu a'lam. Masya Allah, bagaimana Ibu? Ternyata makin kesini makin panas ini obrolannya. Iya, makasih Pak Nah, Ustadz. makin Bu banyak Dewi, yang makasih. penasaran. Baik deh, saya kasih waktu satu kesempatan lagi deh. Ayo, silahkan. Gus, saya mau nanya Gus. Silahkan, Oh, Bapak tadi Gozali kayaknya nih. Nah, Bapak Gus, Gozali, ayo Mana kayak ngajak dilanjutkan. berantem ini. Mm-mm. Romannya. Silahkan, Bapak Ustadz ini Gozali. Gus, mau nanya, manakah yang didahulukan antara akikah dan kurban? Keren. Kalau Nah, waktunya dekat kurban, maka lebih bagus kurban. Ya, kalau waktunya lebih dekat kurban, lebih bagus kurban. Tapi kalau memang enggak, ya akikah. Kalau mau ngikutin pendapat madhab atau ulama yang memperbolehkan akikah plus kurban, ada ya. Tapi itu tidak difatwakan. Artinya saya tidak menganjurkan hal itu. Tapi ada ulama yang mengatakan boleh satu hewan kamu niatin akikah plus kurban. Tapi jangan bilang panitia. Cukup niatkan sendiri ya. Nanti dalam pembagiannya sebagian kamu masak untuk dibagikan sedekah matang karena akikah harus dibagikan dalam kondisi matang, sedangkan untuk kurban ini dibagikan dalam keadaan mentah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang masih penasaran kita lanjutkan lagi nih ngaji online berikutnya ya. Karena waktu juga makasih Gus, eh, ilmunya. sudah Sama-sama. tidak memungkinkan untuk jadi dipendam dulu aja pertanyaannya sehingga semangat di pengajian berikutnya. Disimpan dulu aja pertanyaannya. Mudah-mudahan tidak puas ya Gus ya. Nanti hadir lagi. Mudah-mudahan tidak puas. Baik, selanjutnya doa penutup yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Minan, kepada beliau dipersilakan. Borongan. Double ya ini. Borongan, iya. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita di penghujung ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan ridha rahmat dari Allah. Mudah-mudahan kita sebagai bentuk thalabul ilmi, belajar menuntut ilmu nantinya menjadi bagian kita yang dikehendaki Allah sebagai hamba yang baik dan nanti dikumpulkan bersama para ulama-ulamanya di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hada ya Allah jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nazzih qulubana ya Allah 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna ya Allah min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Muhammad Minan yang telah memberikan materi yang begitu luar biasa, dan kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua yang hadir dalam pengajian online ini mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan ada dalam rahmatnya Allah sehingga kita bisa bertemu lagi di pengajian berikutnya. Alhamdulillah, acara dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan suatu apapun. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang begitu antusias hadir dalam pengajian online ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata sebelumnya mari kita tutup dulu dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata dari saya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Minan ilmunya. Alhamdulillah. Haji Yusuf yang sudah. Bapak Ustadz Utang Sehotang disimpan pertanyaannya ya buat berikutnya. Tercatat aja. Beli foto belum nih? Ini kita foto dulu ya. Hah? Dengerin dari tadi nyimak kita. Kita foto dulu. Sempetan lah Guru Minan lagi ngomong, kalau nggak disimak sayang. Ilmunya banyak. Ilmunya banyak. Yang cekrek foto ini. Yalah, foto dulu. Foto Bu Dewi. Pak Iman aja Pak Iman. Buka dulu. Bisa, Erna, Herman. Foto dulu udah dicekrek belum nih? Ayo ulangi lagi. Alfi, minta. Mana belum dibuka? Alfi. Apa Ustaz, di HP-nya nggak bisa selfie. Selfie sih. Ya Bu Alfi udah. Belum. Udah Bu Alfi. Cekrek dah. Udah Bu Alfi. Gece. Ayo. Udah gece. Lama saya gantengnya hilang. Setotang kelamaan. Jadi Bapak Ibu Udah dicekrek belum ini? Siapa yang foto itu? Di tahun 2020 pun sekolah tidak boleh lagi menganggarkan Udah kayak Otang. untuk safety sampah. Sudah belum fotonya? Makan lagi nih. Iya mau ngerujak kita ini. Belum fotonya. Gantungnya cuma 2 detik doang. Sebenarnya boleh menganggarkan lagi safety sampah. Bapak-bapak yang hadir dalam mudah-mudahan ini robbal alamin. Pamit undur diri.